Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu, berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pada pagi hari ini tentu sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu bersama yang dicinta. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mengaruniakan kebahagiaan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bersama yang dicinta. Sesuatu yang paling membahagiakan adalah kita bersama dengan yang kita cinta. Sampai dulu ada ucapan mangan ora mangan, makan gak makan, kumpul. Itu dulu. Sekarang mah kumpul gak kumpul yang penting. Kalau ada kata-kata makan kok semangat. Sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita adalah ketika kita berkumpul dengan yang kita cintai. Walaupun menurut orang lain itu tempat tidak enak, tidak bagus, tidak elok, tapi kalau kumpul dengan yang kita cinta, enak. Duduk berduaan di bawah pohon jengkol, banyak nyamuk. Kalau ama yang didemenin ya betah ya. Biar duduk di ruangan AC kalau sebelahnya orang yang ngeselin. Males. Tapi sebahagia apapun kebahagiaan di dunia, kebersamaan di dunia itu sangat-sangat terbatas. Kita ini pasti cinta dengan pasangan hidup kita. Tapi berapa lama kita akan membersamai pasangan hidup kita? Umpama kita menikah rata-rata kalau laki-laki umur 25, perempuan umur 20, umpama ya. Lah kalau umurnya disesuaikan dengan Rasulullah 63. Berarti dari umur 25 sampai ke 63 berapa tahun itu? 38 tahun.
Kurang lebih kita membersamai pasangan hidup ya 38 tahun itu loh. Kalau itu distandarkan itu. Ya kadang ada yang baru menikah kayaknya bahagia banget, di medsos diunggah melulu. Tahu pisah. Kita pasti cinta dengan anak-anak kita. Tapi walaupun secinta apapun dengan anak kita, suatu saat kita akan berpisah dengan anak kita. Jangankan anak kita belum nikah, anak kita mungkin menempuh pendidikan pun jauh dari kita, tinggal jauh dari kita. Betapa kita cinta dengan anak kita, tapi keadaan karena dia ingin memperoleh ilmu yang manfaat, akhirnya hidup jauh dari kita orang tuanya. Setelah sekolah selesai, pendidikan selesai, kebetulan dia kerja, ya mungkin kadang jauh juga. Dilala ketemu suami, malah orang jauh lagi. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan berpisah dengan yang kita cinta. Itu di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Ada satu riwayat. Ketika Rasulullah SAW sedang memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, membahas tentang hari kiamat. Kemudian tiba-tiba datang dari, kalau dalam hadis itu nyebutnya orang Badui. Tapi bukan Badui yang ada di Jawa Barat, bukan. Tapi ini Badui yang orang yang ditinggal di pedalaman suku di bangsa Arab, itu nyebutnya Badui. Tiba-tiba orang ini datang yang menurut para sahabat enggak sopan. Langsung tiba-tiba berteriak dengan lantang, memanggil tanpa memanggil nama Rasul, langsung namanya yang dipanggil. Kalau kayak kita kumpul sama guru kita lagi memberikan pelajaran, kok tiba-tiba ada yang datang langsung nyebut namanya, kata kita kan songong ya. Tapi kata Rasulullah, biarin. Langsung, wahai Muhammad, engkau dari tadi bercerita tentang kiamat itu ini. Lah kiamatnya itu kapan? Langsung pertanyaannya to the point, kiamatnya lo kapan? Kok dari tadi cerita kiamat itu begini, tandanya begini, keadaannya begini. Lah tanggalnya lo kapan? Langsung Rasulullah ketika mendapat pertanyaan itu yang sewot malah para sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah, oh sini, mendekat. Begitu mendekat, kok kamu tanya tentang kiamat itu kapan? Modalmu lo apa? Persiapanmu apa? Kemudian si Badui tadi menjawab, ya Muhammad, saya enggak punya persiapan apa-apa, ibadah saya ya pas-pasan. Mirip lah kayak kita ya. Pas-pasan, malah kadang cenderung kurang ya. Pas-pasan. Ibadah saya pas-pasan, sodako saya apalagi, wis pokoknya semua serba pas-pasan. Tapi saya punya sesuatu yang saya yakin itu cukup. Apa itu? Saya sangat mencintaimu ya Rasul, ya Muhammad. Dia nyebutnya enggak nama gelar, tapi langsung namanya. Saya sangat mencintaimu wahai Muhammad dan tentu Tuhanmu dan Tuhanku juga. Modalku hanya itu. Lah kemudian dari jawaban orang Badui tadi, Rasulullah langsung bersabda dalam satu hadis yang begitu populer, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kita nanti di akhirat akan kumpul jadi tetanggaan sama orang-orang yang kita demenin. Kalau di dunia kan tetangga kita nggak bisa milih. Kalau teman bisa milih, tetangga nggak bisa. Kalau teman walaupun dia rumahnya jauh, kalau cocok sering kita samperin, kita ngajak makan bareng, ngobrol bareng. Walaupun rumahnya sebelahan, tapi karena nggak cocok, ini kan tetangga sebelahan, nggak cocok, yo kita kenal aja kadang enggak. Di dunia, tapi di akhirat, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Kelanjutannya di segmen berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Pak Ustadz mau bertanya, apakah di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita bisa berkumpul di akhirat nanti dengan orang-orang yang kita cinta? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz, yang pertama dari Ibu Sri, apakah di akhirat nanti kita akan bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Dan pertanyaan kedua, gimana caranya agar kita bisa berkumpul di akhirat nanti dengan orang-orang yang kita cintai? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, apakah nanti kita di akhirat akan kumpul dengan orang yang kita cintai? Secara garis besar dalam hadis disampaikan di segmen pertama tadi, iya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Tapi apakah itu mutlak? Enggak. Betapa cintanya Nabiullah Nuh alaihissalam kepada putranya Kan'an. Betapa cintanya Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya Azar. Betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib, paman plus besan. Tapi karena keimanan yang berbeda, Nabi Nuh iman, Kan'an anaknya tidak. Nabiullah Ibrahim iman, sementara ayahnya Azar tidak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beriman, sementara pamannya dalam riwayat yang ditulis oleh para ulama belum iman sampai meninggal. Maka karena keimanan yang berbeda, walaupun dua-duanya saling mencintai, maka mereka tidak bisa bersatu. Lah terus nyambung ke pertanyaan kedua, lah bagaimana supaya orang-orang yang kita cintai ini kita bisa kumpul bareng lagi di akhirat? Tentu orang yang paling kita cintai ya keluarga terdekat, baru teman-teman lingkungan kita. Dalam Al-Quran sering kita dengar ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita berusaha maksimal sekuat tenaga mungkin ngajak orang-orang terdekat kita untuk bersama-sama dalam keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama iman, insya Allah akan kumpul. Lah dalam hadis yang tadi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai kalau cintanya bukan hanya sekedar mulut tok. Kalau hanya sekedar mulut tok tapi enggak dibuktikan, ya tetap enggak bisa nyatu. Kan'an tentu cinta dengan ayahnya, tapi karena Kan'an enggak mau iman kayak ayahnya, enggak mau membuktikan cinta seperti cinta pada ayahnya, ya Kan'an akhirnya dipisahkan dengan ayahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Abu Thalib begitu cinta luar biasa kepada Rasulullah. Mulai umur dari masih belia, Abu Thalib yang ngasuh. Kan Rasulullah mulai dalam kandungan ayahnya udah enggak ada. Kalau mak-mak lagi lagu nyanyi marawisan ini loh. 2 bulan di kandungan. Ya begitu umur 6 tahun ibunya yang wafat. Umur 8 tahun kakeknya yang wafat. Kemudian diasuh seterusnya oleh pamannya Abu Thalib. Betapa Abu Thalib itu sangat mencintai keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ya sangat mencintai pamannya, wong paman yang akhirnya jadi besan. Abu Thalib punya anak laki-laki Ali, dikenal dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dinikahkan dengan putri Rasulullah
Fatimatu Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paman plus besan. Dua-duanya saling mencintai. Tapi karena Rasulullah iman, Rasulullah justru yang membawa iman, mengajarkan Islam. Tapi pamannya Abu Thalib walaupun yang ngasuh, tapi karena faktor-faktor tertentu sampai akhir hayatnya belum beriman, maka nanti di akhirat ya dipisahkan. Begitupun kita. Lah kalau ya mohonnya kita, pengennya kita, orang-orang terdekat kita itu ya mau iman, mau bareng-bareng sama kita. Tapi apa daya, kadang kita diuji dengan orang tua, diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan anak, diuji dengan keluarga. Dan itu contohnya dari zaman Nabi, udah ada dari zaman Nabi Adam sekalipun. Diuji dengan anaknya Qabil dan Habil yang akhirnya saling membunuh. Kemudian Nabi Nuh ya diuji dengan anaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Lot diuji dengan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Kemudian Nabi Musa diuji dengan ayah angkatnya. Fir'aun itu ayah angkat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan paman plus besan. Mereka dua-duanya saling mencintai, tapi apa daya, karena bukti kecintaannya tidak diwujudkan dalam keimanan, akhirnya mereka yo berpisah. Maka kalau pengen kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah, dikumpul yang abadan abada, selama-lamanya. Karena kalau kumpul dunia ini kan bentaran, kumpul hari ini besok bisa. Sebulan kumpul, setahun bisa. Yes, di dunia is begitu. Tapi kumpul di akhirat akan abadan abada, selama-lamanya. Lah maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin ngajak keluarga kita, bareng-bareng keluarga kita untuk bersama-sama dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ternyata ajakan kita gagal, ajakan kita enggak berhasil, ya udah, wong tugas kita ayatnya ibu sudah hafal, sering baca wa ma alaina illal balagul. Hafal ayatnya Bu ya? Hafal kan? Kan biasa dibaca biasanya. Dalam surat, saya nggak akan nanya ayatnya, pokoknya Yasin lah. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan, tugas kami hanya ngajak. Masalah mau dan tidak, diterima dan tidak bukan urusan saya lagi. Saya udah ngajak. Nabi Allah Adam yo nasihatin anaknya, Nuh yo ngajak anaknya, Ibrahim ngajak bapaknya dan seterusnya. Tapi nyatanya ini mereka para nabi, orang-orang yang dekat banget dengan Allah pun ternyata diuji dengan keluarganya dan sampai akhir hayat belum berhasil. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, dekat sama Allah yang enggak betah lama. Lah iya kan ya, ngomong kalau sholat juga pengennya lebih cepat, lebih baik. Lah ukuran imam tarawih itu bagus ya kalau cepat, bukan bacaannya yang tartil, bacaannya bagus, bukan kan? Nah iya makanya, yuk pengennya kita bersama-sama, tapi kadang Allah berkehendak berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan bersama yang dicinta. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu bersama yang dicinta. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa
Kebahagiaan yang paling membahagiakan adalah kumpul bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Terutama itu keluarga dan orang-orang terdekat kita. Cuma kalau kumpulnya kebersamaannya di dunia, sifatnya di dunia ini enggak ada yang kekal. Semuanya sementara. Harapan kita berkumpul di dunia walaupun hanya sementara, nanti akan berlanjut berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengennya kita bersama-sama ke surganya Allah, tidak hanya sendiri tapi ngajak orang-orang terdekat kita, entah itu keluarga, teman-teman kita, semuanya. Dan memang ada keterangan dalam Al-Quran, orang masuk ke dalam surganya Allah itu zumaro. Zumaro itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dalam surah Az-Zumar, bahwa orang-orang itu nanti akan diajak bareng-bareng masuk ke surganya Allah dengan zumara. Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan zumara. Zumara itu rombongan. Jadi tinggal ibu nanti ngikut gabung rombongan yang di mana? Rombongan ngopi, ayo bareng-bareng. Tapi kalau yang sefrekuensi, kalau frekuensinya beda ya udah, begitu dilihat kok beda, diambil buang Lah makanya pengennya kita ya wis bersama. Rombongan dari perumahan ini, ayo bareng. Yang enggak iman diambilin, minggir. Ya kayak ibu kalau milihin beras mau dimasak itu. Lah iya, yang jelek-jelek ambilin, yang bagus-bagus. Nah, ini yang masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan diajak bareng-bareng masuk surga dengan zumara, berombongan. Lah rombongan itu orang-orang yang kita cinta. Entah keluarga, entah teman kita, saudara kita, satu majelis, satu perumahan, kalau bisa yo semuanya insya Allah. Tapi ya tadi kita akan dikelompokkan lagi sesuai dengan amaliyah kita. Ya kayak ibarat orang jalan-jalan, kalau naik kendaraan yang VVIP kan yo beda sama yang kelas ekonomi. Walaupun satu kereta, tapi kan yang VVIP sebelah sini, yang ekonomi sini, yang bisnis yo sini, yang sini suguhannya istimewa, yang ini seadanya, es teh diikat aja udah cukup. Lah gimana ngomong kelas-kelas ibadahnya, sholatnya cuman assalamualaikum udahan. Yes, kelas yang paling murah lah. Ibadahnya suguhannya ya es teh diikat pakai karet. Kalau yang sini ya lain wong kelas VIP, ibarat orang nginep di hotel yo beda. Tapi insya Allah sama-sama ke hotel. Lah yo walaupun kelasnya beda, tinggal kita nanti pantesnya. Allah Maha Tahu, malaikat Maha Tahu orang ini ibadahnya sekelas apa, orang ini sodakonya sekelas apa, kita akan dimasukkan di kelas apa, Allah dan para malaikat Maha Tahu. Ya kita mintanya sih yo surga yang tertinggi yo, mintanya. Kalau kita ibarat nginep di hotel yo minta yang kelas VVIP. Lah ternyata duit kita ngepres. Mintanya surganya ya yang istimewa, tapi yang amalan kita ngepres, ya wes sesuai kenyataan. Kalau bahasa anak sekarang katanya sesuai amal ibadah. Lah iya, tapi yang penting kan ke surga. Lah yo, ibarat naik kereta ya yang penting naik kereta. Ibarat ke hotel ya sama-sama ke hotel. Yang satu kelas VIP ya saya itu terima-terima di balkon apa di apa gitu. Di teras, di emperan. Lah yang penting kan ke hotel juga ya. Ya makanya kita tinggal memantaskan diri, mengajak orang-orang terdekat bagaimana caranya agar bisa kumpul insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait bersama yang dicinta ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.